akan setiap pribadi kami, Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah yang sangat seperti Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan di kesempatan saat ini Tuhan, kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, cari karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini janji kami Tuhan, kami mau setia mengiring Engkau. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, cari karya yang indah. Sambil angkat tanganmu katakan sama-sama. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar kami berharap, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini aku Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu
dasar ku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Shalom adik-adik, kami dari tim Ero akan mengadakan acara Ero Got Talent bagi adik-adik yang berusia 6-18 tahun dan mempunyai bakat di bidang musik, singing, dancing, ballet, public speaking, acting, storytelling, baca puisi, atau bakat lain apapun. Yuk ikutan acara yang seru ini. Acara ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, pukul 13.00 di GTI Bukit Saitun, lantai 5, gedung 5. Nah, untuk pendaftarannya di nomor WA 081 931 05 8178 dengan Miss Tovia ya. Dan pendaftarannya akan ditutup di tanggal 14 Februari 2024. Jangan lupa dicatat ya. Buruan ikutan yuk. God bless you. Shalom teman-teman. Jangan lupa di bulan Februari ada ACH Night Prayer yang diadakan pada tanggal 23 Februari 2024 jam 7 malam melalui Zoom yang tertera di bawah ini ya. See you and God bless you. Shalom anak-anak, selamat malam. Wah, gak terasa ya, sudah masuk bulan kedua tahun 2024. Wah, kayaknya baru kemarin ya, masuk Januari, sekarang sudah Februari. Apa kabarnya? Tante yakin dan percaya semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam penyertaan Tuhan ya. Sehat semuanya dan Tante yakin semua dalam kondisi yang baik-baik aja. Nah, kita mau belajar lagi Alkitab ya. Bible Study for Kids. Malam hari ini mengambil judul Being Not Weak in Faith. Tidak lemah dalam iman. Berdoa dulu ya, jangan lupa. Yuk kita berdoa anak-anak. Lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sampai dengan saat ini. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Sebentar kami mau belajar kembali tentang firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Kuasai hamba-Mu, taruh kata-kata berkat Roh Kudus yang akan tercurah melawat setiap audiens, baik itu anak kecil maupun orang tua. Siapapun yang mengikuti Bible Study for Kids pada malam hari ini boleh benar-benar mendapatkan berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu dari awal hingga pada akhirnya. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Yes. Nah, tetap semangat ya.
Dalam judul pada malam hari ini, tadi Tante sudah sebutin ya, being not weak in faith, tidak lemah dalam iman. Ayat yang mau kita pelajari, yang mau Tante kupas pada malam hari ini, terambil di dalam Roma 4 ayat 18 sampai dengan 22. Nah, kalau mau ambil Alkitabnya sendiri silakan, kalau mau diberi tanda boleh. Tetapi Tante sudah siapkan bunyi ayatnya ada di slide sebelahnya Tante ya. Anak-anak, ini ayatnya cukup panjang ya, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama mau membaca. Gak apa-apa ya, kita mau belajar untuk benar-benar mendengarkan suara Tuhan. Karena apa? Dari kita mendengarkan, kita mengucapkan ya firman Tuhan ini, kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Karena Tante sudah ingatkan, firman Tuhan itu ada kuasa Roh Kudus ya. Jadi kita pasti mendapatkan sesuatu, kekuatan di dalam hidup kita, dan rohani kita pasti akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendaknya Tuhan Yesus. Ya, sama-sama kita baca ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Roma 4 ayat 18 sampai dengan 22. Ayat 18 berbunyi, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ayat 22, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran ya. Nah, anak-anak, ayatnya memang cukup panjang ya. Kalau dikaitkan dengan judulnya tentang tidak lemah di dalam iman, apa yang mau Tante kupas pada malam hari ini, sama-sama kita belajar. Tokoh pada malam hari ini yang Tante ambil adalah Bapak Abraham. Semua sudah pada hafal ceritanya ya. Tetapi ada bagian-bagian yang perlu Tante mau coba kupas, sama-sama kita belajar ya. Anak-anak, di dalam Kejadian 15 ayat 5 ya, seperti dalam slide PPT yang sudah Tante siapkan di sebelahnya Tante, di sini tertulis, lalu Tuhan membawa Abram, saat itu masih namanya Abram ya, keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, kata-kata ya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu sudah Tante cetak ya dalam tulisan miring sama Tante stabilo kuning ya, seperti dalam gambar yang sudah Tante siapin ya. Bapak Abraham ini menerima apa anak-anak? Sebuah janji Tuhan ya. Janjinya Tuhan tadi itu apa? Ini tadi, banyaknya nanti keturunanmu ya. Abraham disuruh melihat apa? Langit, suruh menghitung apa? Bintang. Kira-kira bisa enggak menghitung bintang? Ayo, siapa yang bisa? Iya, tidak ada yang bisa menghitung bintang. Banyak sekali ya. Langit ini bintangnya, waduh, sudah tidak bisa dihitung. Itulah ciptaannya Tuhan ya. Nah, tapi ada janji buat Bapak Abraham terkait dengan banyaknya bintang yang tidak terbatas, yang tidak bisa dihitung. Maka dari itu di ayat ini dikatakan ketika Tuhan bicara sama Bapak Abraham, Tuhan mengatakan apa? Coba lihat ke langit,
Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Nah, tentunya nggak bisa menghitung ya. Langit ini sebegitu luasnya, kita tidak tahu ya. Lah, bintangnya begitu banyak sekali ya, tidak terhitung anak-anak. Tapi di situ ada pesan yang mana merupakan janjinya Tuhan untuk Bapak Abraham, yaitu keturunanmu nanti jadi banyak seperti bintang-bintang di langit. Nah, ini janji Tuhan. Sikapnya Bapak Abraham apa? Menerima. Nah, slide berikutnya Nana, Kejadian 15 ayat 6. Di situ dikatakan apa? Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau dalam gambar yang Tante sampaikan di sebelahnya Tante, PPT-nya, Tante kasih perhatikan ada gambar anak panah turun ke bawah ya. Yang mana menunjukkan kalimat lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Ini adalah sebuah tindakan dari Bapak Abraham ya. Cukup dengan apa anak-anak? Percaya. Nah, ini adalah sebuah tindakan dari Bapak Abraham ya. Hanya percaya saja dengan apa yang Tuhan sampaikan. Nanti keturunanmu seperti jumlahnya bintang di langit kalau kamu bisa menghitung ya. Tapi kita sebagai manusia tidak bisa menghitung. Dan sikapnya Bapak Abraham tidak mengomentari, tidak membantah dengan kata-kata. Tapi cukup apa seperti dalam ayat di Kejadian 15 ayat 6, percaya. Anak-anak, di dalam Kejadian 17 ayat 2-4 di situ dituliskan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, perhatikan ayat ini ya. Jelas di situ dikatakan apa? Perjanjian antara Tuhan, antara Tuhan dengan Bapak Abraham, ya. Perjanjian, janji Tuhan. Tuhan punya janji sama Bapak Abraham, ya. Yang mana janjinya jelas dikatakan dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Wow, keren ya, bapa sejumlah besar bangsa. Wih, rasanya kok kayak mustahil gitu ya anak-anak ya. Nah, kemustahilannya tadi itu apa? Bapak Abraham ini kan sudah tua ya. Istrinya tuh juga sudah tua. Bahkan sudah boleh dikatakan rahimnya tuh sudah tertutup. Dari mana bisa punya keturunan? Ya, loh Tuhan ini gimana sih? Bikin janji, mau bikin keturunannya sangat banyak, ya, sejumlah besar bangsa. Lah, dari mana? Kapan? Ya, istrinya nanti itu Ibu Sarah tadi hamil. Gimana? Keturunannya dapat dari mana? Kan tadi sudah jelas dikatakan, ya, rahimnya sudah tertutup. Tapi anak-anak, sikapnya Bapak Abraham itu luar biasa. Bapak Abraham cukup percaya. Ini tindakan yang begini, ya. Benar-benar luar biasa. Hanya percaya saja. Ya, percaya dengan janjinya Tuhan bahwa nanti keturunannya akan sangat banyak seperti jumlah bintang di langit yang tidak bisa dihitung oleh manusia, ya. Menjadi sejumlah besar bangsa. Dia cukup percaya aja, dia tidak melihat apa yang terjadi di sekelilingnya, apa yang ada dalam kondisinya, dalam kehidupannya. Percaya saja. Roma 4 ayat 18. Di situ dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, anak-anak, di dalam PPT sebelahnya Tante ya, kalau kita pikir ya, tidak ada dasar untuk berharap. Memang nggak ada dasar ya.
Kenapa? Lah Bapak Abraham sudah tua anak-anak ya. Istrinya Ibu Sarah kapan bisa punya anak? Rahimnya kan sudah tertutup ya. Lah kok Tuhan tadi itu bisa menyampaikan seperti itu, bahkan itu adalah janjinya Tuhan. Jelas tadi dikatakan ya, perjanjianku dengan engkau. Nah, ini berarti sebuah janjinya Tuhan kepada Bapak Abraham. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Kita lihat sikapnya Bapak Abraham tadi itu percaya. Kalau kita lihat ayat berikutnya, ini kata-kata yang tante garis bawah cetak miring. Tidak ada dasar untuk berharap. Nggak ada dasar untuk berharap. Kalau dikatakan nggak ada harapan, ya, nggak ada harapan anak-anak. Tetapi perhatikan kalimat setelah yang tante kasih garis bawah. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Loh, nggak ada harapan, tapi Bapak Abraham berharap dan percaya. Luar biasa ya. Luar biasa anak-anak. Tokoh pada malam hari ini Bapak Abraham ya. Dari sesuatu yang sangat mustahil, yang kesannya tidak mungkin, Tuhan menyampaikan sebuah janji. Cukup dengan percaya saja. Dan Bapak Abraham itu berharap ya, walaupun itu tidak ada harapan. Nah, kita lihat dalam slide berikut ya. Kalau boleh dikatakan, what is happening? Apa yang terjadi ya? Ini gimana toh Tuhan ini ya? Tanda tanya besar ya. Tetapi anak-anak perlu perhatikan, tidak ada namanya sebuah pertanyaan di dalam hidupnya, hatinya Bapak Abraham. Tidak seperti dalam gambar slide di sebelahnya tante. Tidak ada pertanyaan ya. Tuhan tahu isi hatinya Bapak Abraham ya. Bapak Abraham tadi itu berharap dan percaya. Tidak seperti dalam slide ini yang tante sampaikan di sini. Apa yang terjadi? Gak ada harapan ya. Terus tanda tanya besar. Terus gimana ya ini seperti dalam gambar slide ini ya. Big question mark, tanda tanya besar. Ini janjinya Tuhan bagaimana ya? Banyak pertanyaan yang berkecamuk kalau kita lihat slide di sebelahnya tante. Kalau secara manusiawi ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, akan ada seperti dalam gambar slide PPT sebelahnya tante ya. Tetapi beda dengan Bapak Abraham. Roma 4 ayat 19 tertulis, imannya tidak menjadi lemah. Wah, luar biasa ya. Berharap, percaya sehingga imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui, Bapak Abraham itu menyadari loh anak-anak ya. Ini ditulis di dalam Roma 4 ayat 19. Tubuhnya sudah sangat lemah ya. Tante tulis di dalam slide sebelahnya tante bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ya, kalian lihat ini ya, stabilonya tante bikin warna-warni. Tante kasih kalimat yang cetak miring. Walaupun ia mengetahui, Abraham itu menyadari, ya, sangat menyadari kondisinya. Lemah tubuhnya, umurnya sudah 100 tahun, istrinya tadi rahimnya sudah tertutup. Makanya kalau kalian baca di dalam kitab Kejadian, peristiwanya Bapak Abraham dan Ibu Sarah ini kan, Ibu Sarah tadi kan ketawa dikasih tahu kalau dia mau mengandung, iya kan? Nah, karena memang secara manusiawi ini sangatlah mustahil ya. Tetapi kemustahilan tadi itu tidak membuat Bapak Abraham menjadi lemah. Jelas loh dituliskan di dalam Roma 19 ini, 4 ayat 19 ini. Imannya tidak menjadi lemah. Wow, keren anak-anak ya. Tidak ada harapan, tetapi Bapak Abraham berharap dan percaya sehingga imannya tadi itu tidak lemah. Imannya tetap luar biasa, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan dia pegang janjinya Tuhan. Dia tetap berharap, dia tetap percaya seperti dalam ayat sebelumnya ya. Walaupun itu sepertinya tidak ada harapan ya. Tetapi Bapak Abraham berharap dan percaya. Anak-anak, kalau kita bicara iman, Ibrani 11 ayat 1 ya, tante sudah tuliskan di slide sebelahnya tante. Sengaja tante pisah menjadi dua bagian. Iman itu ada 2 poin yang perlu kita perhatikan. Ada 2 hal yang perlu kita ingat.
bahwa di dalam iman itu ada dasar dan ada bukti. Nah, dasar dari segala sesuatu yang kita berharap, itu dasarnya. Kita pakai iman kita ya. Kita berharap sama Tuhan seperti tahun lalu kondisi Covid ya. Kita beriman, kita berharap situasinya akan menjadi baik. Kita menunggu terus, kita berdoa terus, berharap terus semuanya ini cepat berlalu ya. Walaupun itu sepertinya kondisi sangat menegangkan, mencekram ya, ketakutan yang luar biasa. Tapi kita punya iman anak-anak Tuhan ya. Berharap kondisinya menjadi baik dari waktu ke waktu. Nah, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Ada bukti tapi kita tidak lihat secara kasat mata ya. Kalau kita lihat ini tante lihat kacamatanya tante yang tante pakai, ini kan kelihatan sekali buktinya ada kacamata yang tante pakai. Tetapi iman itu adalah bukti yang tidak kita lihat ya. Jadi ingat ya, iman di dalam Ibrani 11 ayat 1 ada dua hal, yaitu dasar dan bukti. Dasar yang kita harapkan dan bukti yang tidak kita lihat. Kita tidak melihat buktinya, tetapi kita yakini bahwa bukti itu nanti kita terima. Itu namanya iman. Apa yang kita harapkan, kita terima. Bahwa bukti itu nanti akan ada di dalam hidupnya kita. Seperti yang Bapak Abraham lakukan. Dia berharap, dia percaya, dan imannya tidak lemah sama sekali. Ya, dia berharap apa? Adanya keturunan. Janjinya Tuhan itu benar-benar terjadi, ya, menjadi bapa banyak orang, ya, segala banyak bangsa, seperti jumlahnya bintang di langit. Itulah imannya Bapak Abraham. Gak lemah loh anak-anak, ya, tetap dia percaya dan yakin, berharap bahwa janjinya Tuhan itu terjadi. Buktinya ya belum, bahkan boleh dikatakan ini buktinya jauh sekali dari bakalan terjadi. Kenapa? Lah sudah tua, sudah lemah, umurnya tadi 100 tahun. Rahimnya Ibu Sarah sudah tertutup. Bayangkan. Tapi Bapak Abraham tetap percaya, tetap berharap. Imannya tidak lemah. Dia punya iman seperti yang ditulis di dalam Ibrani 11 ayat 1 ini. Dia yakin bahwa bukti itu dia pasti terima. Walaupun saat itu belum diterima dan menunggu waktu. Kalau kita tunggu-tunggu seperti Covid kemarin ya, berapa lama itu? 3 tahun anak-anak. Lama loh waktu kita jalanin, karena situasinya sangat menegangkan sekali. Dan kondisinya bukan menjadi baik, semakin memburuk. Tapi kita harus punya iman supaya kita tetap kuat. Nah, jangan lemah. Anak-anak, tante mau ingatkan ya dari cerita ini, seperti dalam pembahasan ayatnya Roma 4 ayat 18 sampai 22, sikap Bapak Abraham terhadap janji Allah, janjinya Tuhan. Yang pertama, yaitu namun Abraham percaya juga, berharap juga dan percaya. Ya, di dalam slide PPT sebelahnya tante Roma 4 ayat 18 ada kata-kata yang tertulis dalam cetakan miring stabilo kuning. Langkah pertama yang dilakukan oleh Abraham, Bapak Abraham di situ ketika dia menerima sebuah janji Tuhan, ya, dia berharap juga dan percaya. Nah, ini hal yang pertama, ya, Roma 4 ayat 18. Lalu Roma 4 ayat 20 dan 21, ini dua hal. Yang kedua, di tulisan yang tante cetak miring dan stabilo warna kuning tertulis ia tidak bimbang. Ya, di dalam slide PPT sebelahnya tante tertulis dengan jelas ya anak-anak, Roma 4 ayat 20 sampai 21. Bapak Abraham lo tidak bimbang. Tidak bimbang sama sekali dengan janjinya Tuhan, bahwa keturunannya akan banyak sekali seperti jumlahnya bintang di langit yang tidak bisa dihitung oleh manusia. Dia pegang janjinya Tuhan. Ya, dia punya iman yang luar biasa sehingga tidak ada bimbang.
Imannya lo ndak lemah, jadinya tidak bimbang. Karena imannya tidak lemah, Bapak Abraham tidak bimbang sama sekali. Dan yang ketiga, dengan penuh keyakinan, ya, kalimat yang Tante cetak miring stabilo kuning itu adalah sikap ketiga dari Bapak Abraham terhadap janjinya Tuhan, ya, yang sudah disampaikan kepada Bapak Abraham. Dengan penuh keyakinan, ndak separuh loh, ndak secuil, ya, ndak ragu-ragu. Kan yang atas tadi sudah tidak bimbang. Jadi pastinya keyakinannya penuh. Nah, keyakinannya penuh sekali. Jadi Bapak Abraham ini betul-betul sebuah contoh di dalam tokoh Alkitab yang sangat luar biasa buat kita, anak-anak Tuhan, seperti dalam judul pada malam hari ini Bible Study for Kids, tidak menjadi lemah. Anak-anak, 3 hal ini Tante ulang kembali yang harus kita perhatikan sebagai anak Tuhan. Berharap dan percaya saja, tidak bimbang, penuh keyakinan. Ingat ya, Tante ulang lagi ya. Berharap dan percaya saja, tidak bimbang, penuh keyakinan. Kalau bisa begini tuh imannya pasti kuat ya. Imannya tidak lemah seperti Bapak Abraham ya. Walaupun di sekitar kita, ya, dalam kehidupan kita tuh sepertinya itu kayak tidak mungkin ya. Tetapi perlu kalian ingat tadi bahwa iman tadi apa? Ada 2 hal. Ada dasar dan ada bukti. Dasar dari yang kita harapkan. Bukti dari yang tidak kita lihat. Nah, ingat ya. Sekali lagi di dalam slide sebelahnya Tante perjelas anak-anak. 3 hal ini harus kita lakukan dan harus kita perhatikan. Ingat-ingat ya. Dan ini juga pembelajaran buat Tante sendiri. Bahwa kita itu hanya berharap dan percaya saja. Tidak bimbang, nggak boleh ragu-ragu. Yakin ya. Kalau nggak bimbang, yakin pastinya penuh keyakinan. Nah, 3 hal ini harus kita pegang dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak, ini slide yang perlu diperhatikan ya. Warnanya kelihatan sangat berbeda sekali, sangat terang ya. Kontras boleh Tante katakan. Siapa gambar di tengah itu? Ayo, betul, iblis. Nah, anak-anak, beberapa hal buruk ini di dalam kehidupan kita tuh dipakai loh oleh iblis ya. Entah itu sakit di dalam tubuh yang tidak kunjung sembuh, ada dendam ya, terus doa yang nggak dijawab, waduh, kecewa, iri hati, tersinggung, marah, banyak lagi yang tidak Tante tuliskan di sini macam-macam. Tapi kalau anak Tuhan buang jauh itu, kita berdoa, Tuhan kuatkan dan teguhkan aku. Seperti dalam 3 hal ini yang sudah disampaikan, sikapnya Bapak Abraham, berharap dan percaya saja, tidak bimbang, penuh keyakinan, minta kekuatan dari Tuhan. Ya, jangan dengarkan iblis. Buka celah sedikit, Tante ingatkan berulang kali, jangan pernah hati kita, hidup kita ada celah sedikit untuk iblis bicara. Hei, kamu loh anak Tuhan, doamu nggak dijawab-jawab kan? Nah, Tante ambil contoh yang COVID ya. Tuh, COVID nggak selesai-selesai. Ngapain kamu? Udahlah, percuma kamu berdoa. Kamu sampai capek juga doamu nggak didengarkan. Kamu lo nggak bisa ngapa-ngapain. Ngapain kamu rajin-rajin dengerin live streamingnya sekolah minggu? Karena waktu itu kan sekolah minggunya live streaming ya anak-anak. Nah, iblisnya bilang, udah nggak apa-apa. Alah, absen 1 kali nanti bisa diulang kan nggak masalah. Jangan. Percuma kamu ya. Wong ya kamu juga hidupmu begini-begini saja. Tuh kamu di kelas ya toh. Kamu diajak sama teman-temanmu ya kan. Ah, kamu berdoa buat apa? Nggak ada hasilnya kan. Temanmu juga nggak suka sama kamu. Ngapain? Anak Tuhan itu. Aduh sudahlah, nggak perlu seperti itu. Ketika kalian bersedih hati karena sikap teman kalian di kelas, hati-hati anak-anak. Sedihnya jangan terlalu lama. Sedihnya jangan banyak-banyak ya. Sedikit kalian buka celah. Maksudnya apa? Kesedihan yang terlalu lama sekali, kecewa yang lama sekali, marah yang lama.
itu kalau ibaratnya itu api kecil ya. Dosa kecil. Yang mana maksudnya dosa apa Tante? Ini dosa anak-anak yang ada di dalam PPT-nya Tante ini dosa ya. Dosa. Dosa iri hati, dendam, marah, benci. Semua ada itu sudah dosa. Dosa kecil kalau nggak cepet-cepet dipadamkan. Itu seperti api yang membesar. Nah nanti lama-lama besar artinya kita ini akan jadi beda. Kalau udah begitu iblis masuk bahaya. Nah, kalau sudah begitu imannya kita pelan-pelan akan jadi lemah. Betul, lemah. Katakan lagi anak-anak, ya. Imanku kuat. 1, 2, 3. Imanku kuat. Sama-sama dengan Tante katakan, di dalam nama Yesus imanku kuat. Dalam nama Yesus imanku kuat. Seperti Bapak Abraham, imannya tidak lemah. Kuat karena ada Tuhan Yesus ya, tidak bimbang, berharap, penuh keyakinan. Hal-hal seperti di dalam slide-nya PPT Tante ini dalam kehidupan itu pasti kita alami. Seperti Bapak Abraham menyadari kondisinya sudah lemah, sudah tua, umurnya 100 tahun, istrinya sudah tertutup rahimnya, mustahil kalau boleh dikatakan ya. Nah demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita menemui banyak ya orang-orang yang sifatnya berbagai macam, menjengkelkan, menyakitkan kalau bicara ya, banyak sekali yang tidak enak. Tetapi anak-anak, ada kasih Kristus di dalam hati dan hidup kita. Jangan biarkan itu berkecamuk ya. Kalau sudah seperti dalam gambar slide di PPT yang Tante siapin, bahaya. Cepet-cepet berdoa, cepet-cepet bilang dalam nama Yesus imanku kuat, aku pasti bisa. Aku tidak mau dengar Tuhan, teman-temanku berkata seperti ini. Tutup telingaku Tuhan, jangan biarkan ini semua berlarut-larut. Berdoa nak, ambil kesempatan. Ya, jangan biarkan iblis masuk di dalam hati kita. Sekali lagi Tante katakan, jangan biarkan iblis masuk di dalam hati kita ketika kita tahu kondisi kita yang sesungguhnya yang sedang kita alami. Ya, seperti dalam slide ini. Mungkin doanya belum dijawab Tuhan. Bahkan gak dijawab sama Tuhan. Sakit gak sembuh-sembuh. Dibully teman-teman, dijelek-jelekkan ya. Dikata-katain ya. Ada iri hati. Waduh, semua itu dibuang anak-anak. Kalau kalian tidak buang, nanti kalian akan jatuh dalam dosa. Iman kalian tuh akan bisa jatuh anak-anak. Lemah. Jangan, sayang. Ya, kita ini anak Tuhan Yesus, anak terang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, yang sudah menerima keselamatan dengan cuma-cuma, yang sudah menjadikan Tuhan Yesus juru selamat dalam hidup kita. Sayang, kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus dan kita ini adalah anak-anak terang. Bersama dengan Tuhan Yesus, iman kita kuat dan kita pasti berkemenangan untuk mengatasi hal-hal buruk seperti ini. Katakan amin, amin ya, puji Tuhan. Anak-anak, Efesus 3 ayat 20 ini Tante mau ingatkan buat kalian ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, lihat itu stabilo kuning, ada tulisan Tante garis bawah ya. Nah, Tuhan itu bisa melakukan lebih banyak dari yang kita doakan, bahkan yang dari kita pikirkan. Kalau itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan, Tuhan pasti melakukan yang lebih dari kita doakan, yang lebih dari kita pikirkan. Ya, yakinkan seperti itu anak-anak. Jangan lemah. Seperti Bapak Abraham tidak menjadi lemah sekalipun kondisi di sekitar ini tidak mendukung. Yang mana sangat mustahil. Mungkin kalian tidak begitu pandai dalam salah satu mata pelajaran di sekolah. Jangan berkecil hati. Tetap belajar, berusaha. Berdoa, ya, berharap seperti tadi, pakai iman kalian. Berharap aku bisa melewati kelas demi kelas. Berharap bahwa aku bisa untuk mata pelajaran ini. Dan bukti
yang mana belum kita terima, bukti bahwa pasti bisa dapat nilai bagus, pasti bisa naik kelas. Nah, seperti itu. Karena apa? Itu tadi nanti pasti Tuhan kabulkan. Nah, itu kan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa minta hikmat, akal budi, kepandaian. Ya, bilang sama Tuhan, pasti Tuhan kabulkan. Tante yakin. Kenapa anak-anak? Tante banyak sekali mengalami hal-hal seperti itu. Berjalan dengan iman. Ya, benar-benar Tante berharap ini Tuhan. Dan Tante yakini bahwa Tante itu terima sebuah bukti seperti yang Tante harapkan. Walaupun itu masih belum Tante terima. Dan kondisi di sekitar ini sangat tidak mendukung. Tetapi Tante punya iman bahwa Tante pasti menerima apa yang Tante harapkan. Dan benar anak-anak itu terjadi. Bahkan seperti di dalam Efesus 3:20 ini, Tuhan melakukan lebih dari yang Tante doakan, lebih yang Tante pikirkan. Tuhan Yesus is the best. Tidak ada tandingannya, tiada lawan. Cuman satu kuncinya, iman kita jangan lemah. Iman kita harus kuat. Dengarkan firman Tuhan, baca Bible, rajin berdoa, memuji Tuhan, mengucap syukur, selalu sukacita. Memang tidak mudah. Tidak mudah anak-anak berusaha. Kesempatan kosong sedikit. Jangan dipakai untuk game, pegang HP, lihat yang bukan-bukan. Nanti kalau sudah kecanduan, terus. Jadinya hidup rohani kita tidak karu-karuan. Jangan. Kalau sudah begitu nanti bisa iblisnya yang kerja. Anak-anak, seperti dalam slide sebelahnya Tante, kuncinya cuma satu, anak Tuhan, kunci utamanya. Ya, selalu hidup dekat pada Yesus. Seperti apa yo dalam gambar ini? Betul, carang lekat pada pokoknya ya. Karena kan Tuhan Yesus itu pokok anggur, kita carangnya. Kalau kita mau iman kita kuat, iman kita tidak lemah, dan kita melakukan seperti Bapak Abraham, kita anak-anak Tuhan, anak-anak terang harus melakukan hal seperti ini. Ya, ini mutlak harus kalian lakukan. Cuman dengan hidup dekat sama Yesus itu bisa dilewati. Walaupun kehidupan di sekitar kita itu sangat tidak menunjang, ya, sangat gak mungkin. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan Yesus pasti ada kemenangan demi kemenangan, dan itu akan kita raih dengan iman kita yang sangat kuat. Katakan amin, amin. Nah, anak-anak, Tante cuma mau ingatkan sekali lagi ya, tokoh Bapak Abraham ini sungguh indah sekali ya. Ya, dia tidak lemah imannya walaupun kondisi di sekitarnya sangat disadari itu tidak mungkin. Dia berharap, tetap percaya ya. Dan dia tidak bimbang, keyakinannya penuh. Sehingga imannya itu nggak lemah sama sekali. Dan ini jelas seperti yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 1 bahwa iman tadi itu adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Kalau kita dekat sama Tuhan Yesus seperti di dalam slide PPT di sebelahnya Tante. Karena Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur kita. Nana, sebelum Tante tutup, ini ada ayat masnya ya. 1 Korintus 16 ayat 13. Ayatnya bagus sekali, sangat menguatkan. Kita baca sama-sama ya. Jadi biar benar-benar ada rema, ada sesuatu yang luar biasa di dalam hati dan hidup kita. Sama-sama Tante ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin ya. Sekali lagi kita baca ya anak-anak. 1, 2, 3. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, ingat ya, iman kita harus tetap kuat, jangan lemah. Seperti tadi Bapak Abraham. Ya, harus kuat, tidak boleh lemah. Nah, kalau kita betul-betul kuat di dalam Tuhan, kita pasti mendapatkan sesuatu yang luar biasa, lebih dari yang kita doakan, ya, lebih dari yang kita pikirkan. Tuhan memberikan yang terbaik buat hidup kita, buat anak-anak Tuhan, anak-anak terang, anak-anak yang dikasihi. Nah, anak-anak jangan lupa ya,
Ingat apa tadi? Lekat sama siapa? Betul, sama Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus adalah pokok anggurnya dan kita caranya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, sebelum Tante tutup di dalam doa, kita sama-sama pujikan satu pujian ya. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan anak-anak. Anak-anak, kita mau tutup di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini firman-Mu yang sungguh luar biasa. Kau mengingatkan kami kembali, khususnya dalam menghadapi hari-hari kami sepanjang tahun 2024, supaya iman kami tidak lemah, tetapi iman kami benar-benar kuat di dalam Engkau. Benar-benar kami terus lekat kepada Tuhan Yesus, terus dekat kepada Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menghadapi apapun yang terjadi di sekitar kita, walaupun itu banyak sekali hal-hal yang tidak mungkin, banyak hal-hal yang mustahil. Tetapi dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan Yesus, semuanya itu menjadi indah dan baik. Bahkan apa yang kita doakan, apa yang kita imani, Tuhan wujudkan karena itu sesuai dengan kehendak-Mu. Kita menerima lebih dari apa yang kita pikirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati siapapun yang ikut di dalam Bible Study for Kids pada malam hari ini. Biar boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan yang luar biasa. Roh Kudus-Mu melawat setiap hati. Engkau berbicara untuk semuanya. Berkati Tuhan anak-anak, berkati juga orang tua. Siapapun yang malam ini tergabung, Engkau sendiri yang akan terus melawat kehidupan mereka sehingga senantiasa hidup di dalam perkenanan-Mu saja. Kami serahkan seluruh doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Puji Tuhan.